아니라고. 느리네. Halo guys, kembali lagi di channel review film bagus. Pada kesempatan kali ini, aku akan merangkum sebuah film yang berjudul The Witch Part 1 The Subversion. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang menceritakan tentang manusia yang selalu melakukan penelitian untuk menemukan hal yang baru. Dan mereka tidak tahu eksperimen yang mereka ciptakan bisa menjadi hal yang berbahaya bagi mereka. Tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah penelitian. Di sana terdapat beberapa orang yang bekerja di sebuah institusi. Lalu ada dua orang yang bernama Dr. Beck dan Choi. Mereka berdua ini adalah pengurus dari penelitian itu, dan mereka berdua diperintahkan oleh pemilik institusi untuk membunuh semua kelinci percobaan dari eksperimen yang sudah dia jalankan. Di mana kelinci percobaannya ini adalah para anak kecil. Dan di sini kita tidak mengetahui apa alasan para anak kecil itu dibantai. Semua anak-anak itu pun dibantai habis oleh mereka. Dan ada dua anak yang berhasil melarikan diri dari sana. Tapi sayangnya, salah satu dari anak itu pun berhasil ditangkap, dan dia bernama Nobleman. Sedangkan anak yang satu lagi berhasil meloloskan diri dari pengejaran, dan karena dia sudah kelelahan, dia pun pingsan di sebuah peternakan seseorang. Pagi harinya, ketika si pemilik peternakan sedang memberi makan sapinya, dia melihat bocah itu tergeletak di halamannya. Dan pria itu pun langsung membawa anak ini masuk ke rumahnya. Kemudian mereka memanggil dokter untuk memeriksa keadaan dari anak itu. Kemudian dokter itu menjelaskan kalau anak ini sudah mengalami amnesia atau lupa ingatan. Dan kemudian pemilik peternakan itu memutuskan untuk merawat anak ini. Dan dia memberinya nama, yaitu Jayun. Singkat cerita, 10 tahun sudah berlalu. Kini Jayun sudah tumbuh dewasa dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Setiap hari dia membantu ayahnya beternak dan merawat ibunya yang sudah mulai pikun. Pada malam harinya, tiba-tiba Jayun merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia pun penasaran dan mencari tahu penyakit yang ada di dalam dirinya. Dan ternyata dia mengidap penyakit Alzheimer, penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti sel yang ada di otak. Dan jika dibiarkan, itu bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Jayun juga menjalani aktivitas sekolahnya, dan dia memiliki teman yang bernama Myung-hee. Di dalam perjalanan, Myung-hee memberitahu kalau ada sebuah ajang pencarian bakat yang hadiahnya lumayan besar. Jayun yang ingin membantu kehidupan kedua orang tuanya, dia pun setuju untuk mengikuti ajang tersebut. Dari sekian banyak peserta yang ikut, ternyata Jayun berhasil memikat hati para juri dengan kemampuannya yang bisa menerbangkan sebuah benda tanpa disentuh. Dan dia pun berhasil mendapatkan tiket masuk untuk lanjut ke tahap berikutnya. Singkat cerita, dengan persetujuan kedua orang tua mereka, Jayun dan Myung-hee, mereka pergi ke Seoul untuk tampil di acara selanjutnya. Tidak lama kemudian, di dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang pria yang duduk di depan mereka. Myung-hee mengira orang itu mengenali Jayun dari acara TV. Tetapi orang itu menyangkalnya. Mereka berdua pun terlihat sangat kebingungan dan merasa sedikit terganggu dengan adanya pria itu. Lalu tiba-tiba Jayun sangat terkejut dan terlihat ketakutan melihat hal tersebut. Myung-hee pun marah kepada pria itu dan akhirnya pria itu pun pergi dari sana. Ketika dia ingin pergi, tiba-tiba ada seorang pria tua yang menabrak tubuhnya.
dia terlihat tidak terima dan terjadilah keributan. Tapi pria misterius ini dengan mudah mengalahkan pria tua itu dan langsung membuang tubuhnya keluar kereta. Dan jika kalian tidak tahu, pria misterius ini adalah Nobleman, anak kecil yang berhasil ditangkap oleh pihak eksperimen ketika dia melarikan diri bersama Jayun. Singkat cerita, Jayun yang sudah tampil di ajang pencarian bakat itu, ternyata dia berhasil menang dan mendapatkan juara 1. Dengan hati yang gembira, mereka pun berniat ingin kembali ke rumah. Tetapi di sini, Jayun kembali merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Pada saat itu, dia teringat dengan perkataan dokter. Dokternya mengatakan sisa hidup dari Jayun tidak lama lagi karena sakit yang dideritanya sudah terlalu parah. Myung-hee yang melihat Jayun kesakitan, dia pun memberikannya obat. Lalu ketika mereka ingin menunggu bis untuk pulang, tiba-tiba ada mobil yang menghampiri mereka. Dan orang-orang itu adalah orang-orang suruhan dari Dr. Baek. Dan mereka sudah mengetahui kalau si Jayun ini adalah salah satu eksperimen mereka yang melarikan diri. Karena merasa curiga, mereka berdua pun pergi menggunakan taksi. Ketika mereka sudah sampai di Indomaret pinggir jalan, mereka kembali bertemu dengan Nobleman. Kali ini, Nobleman mengancam akan membunuh orang tua Jayun. Mendengar hal tersebut, tentu saja Jayun menjadi panik dan dia langsung berlari pulang ke rumah. Dia juga menyuruh Myung-hee untuk menelpon ayahnya yang seorang polisi. Tidak lama kemudian, Nobleman dan anggotanya sudah sampai di dekat rumah Jayun. Belum sempat mereka turun, ternyata ayahnya Myung-hee juga sudah sampai di sana. Dan ayahnya Myung-hee langsung menanyai mereka. Melihat hal tersebut, Nobleman menunda rencananya. Tak lama dari itu, Jayun yang terlihat panik langsung masuk ke dalam rumah. Dan ternyata orang tuanya masih baik-baik saja. Karena sudah ada ayahnya Myung-hee yang sebagai polisi menjaga mereka. Ketika keadaan sudah terlihat aman, Myung-hee pun pulang bersama ayahnya. Dan ayahnya Myung-hee memberitahu kalau tadi ada beberapa orang yang mencurigakan. Dan dia memperingatkan Jayun untuk berhati-hati. Kemudian scene berganti. Kini Nobleman diperintahkan untuk membunuh seorang profesor yang tidak ingin bergabung dengan mereka. Sedikit informasi, karena si Nobleman ini pada saat kecil dia akan melarikan diri, terus dia tertangkap kembali oleh pihak institusi. Sekarang si Nobleman ini sudah seperti menjadi senjata untuk institusi itu dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kembali ke cerita, mereka pun membunuh profesor itu beserta keluarganya. Di sini kita diperlihatkan kalau si Nobleman ini memiliki kekuatan di atas manusia biasa, di mana dia bisa membuat pistol melayang dan berbalik menembak pemiliknya. Di sisi lain, Dr. Baek meminta Choi untuk tidak ikut campur dalam urusan Jayun, karena markas besar sudah mengambil alih misinya. Lalu Choi menolak dengan pernyataan itu. Dia pun juga ingin ikut andil dalam misi penangkapan Jayun. Dan di sini dia berpikir kalau Dr. Baek menyembunyikan sesuatu di balik itu semua. Keesokan harinya, Choi bertemu dengan salah satu profesor yang pernah bekerja di institusi itu. Dan ternyata di sini Choi memiliki penyakit aneh di tangannya. Dan untuk mengobati penyakit yang ada di tangannya, si profesor meminta Choi untuk membawa isi kepala Jayun. Karena otak dari Jayun bisa menjadi bahan penelitian untuk mengobati penyakitnya Choi. Kemudian scene kembali ke Jayun. Pada malam hari, Jayun terlihat sedang makan bersama keluarganya. Dan di sana juga ada Myung-hee yang sedang menginap di rumahnya. Ketika Jayun ingin tidur, dia mendapatkan sebuah mimpi buruk tentang masa kecilnya yang kelam. Hal itu membuat sakit kepalanya kambuh lagi. Pada saat itu juga ada beberapa orang yang diam-diam masuk ke rumah. Jayun mengetahui kalau ada orang lain di rumahnya. Dia pun bergegas lari keluar. Tetapi orang-orang ini sudah mengepung rumah Jayun dan mereka juga menyandra Myung-hee.
Di sana Jayun disuruh mengaku kalau dia adalah anak yang melarikan diri dari institusi eksperimen pada saat itu. Tapi di sini Jayun tetap tidak mau mengaku. Mereka kembali menekan Jayun agar dia mau mengaku dengan cara melukai temannya, yaitu Myung-hee. Jayun yang melihat hal itu sudah tidak tahan lagi, lalu kemudian dengan mudahnya Jayun menghabisi semua orang itu. 아니라고. Tak lama dari itu muncul nobleman dan kelompoknya. Dia mengajak Jayun untuk ikut bersamanya. Kalau tidak, dia akan membunuh orang tua Jayun. Karena tidak ada pilihan lain, Jayun terpaksa ikut dengan nobleman. Dan Jayun berpesan kepada Myung-hee agar dia menjaga kedua orang tuanya. Di sisi lain, si Choi membuat pasukannya sendiri untuk menyerang pasukan Dr. Baek. Dan tentu saja untuk merebut Jayun. Di waktu yang sama, Jayun juga sudah sampai ke markasnya Dr. Baek. Jayun langsung dibawa ke sebuah LED dan Dr. Baek menyuruh bawahannya untuk membius Jayun. Seketika itu Jayun langsung teringat semua dengan masa lalunya yang kelam sebagai kelinci percobaan dari sebuah eksperimen. Di sini Dr. Baek diperintahkan oleh atasannya untuk merekayasa genetika otak dengan tujuan menciptakan gen baru yang memiliki kekuatan di atas manusia normal. Ternyata dulu Jayun dan anak-anak lainnya, mereka merupakan suatu keberhasilan dari proyek eksperimen yang sudah institusi ini jalankan. Tapi keberhasilan itu tidak sesuai dengan rencana mereka. Anak-anak ini malah terus berkembang dan mereka sudah melewati batas. Pada akhirnya mereka menjadi semakin liar dan tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya institusi dari eksperimen ini memutuskan untuk menghentikan penelitiannya dan menghancurkan semua hasil eksperimen yang sudah mereka lakukan. Itulah alasannya kenapa di awal tadi anak-anak yang sudah menjadi korban eksperimen, mereka semua dibunuh dan dibantai habis. Kemudian di dalam lab, tubuh Jayun pun mulai bereaksi. Sakit kepala yang dia rasakan selama ini malah semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dia memuntahkan darah. Kemudian Dr. Baek memerintahkan penjaga di sana untuk menyuntikkan obat yang kedua kepada Jayun. Obat yang satu ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi otak dan meredakan rasa sakit di kepalanya. Tapi satu dosis dari obat ini efeknya hanya bertahan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan pemakaian, Jayun akan kembali merasakan sakit di kepalanya. Setelah disuntikan, sakit yang ada di kepala Jayun pun hilang. Tapi di sini Jayun juga terlihat berbeda. Lalu sambil tersenyum, Jayun mengatakan sesuatu, bahwa selama ini dia hanya berpura-pura amnesia atau lupa ingatan. Itu memang rencananya selama ini agar bisa mendapatkan obat itu. Awalnya Dr. Baek dan pasukannya berpikir mereka sudah berhasil menjebak dan menangkap Jayun. Padahal di sini merekalah yang sudah masuk ke perangkap Jayun. Jayun mengikuti ajang pencarian bakat dan masuk ke dalam TV itu juga merupakan bagian dari rencananya. Dia sengaja memperlihatkan kekuatan yang dia miliki di dalam TV agar Dr. Baek melihat dan menyadari kalau dia merupakan anak yang berhasil kabur dari tempat penelitian itu. Dan juga agar dia dapat mengetahui di mana keberadaan Dr. Baek dan pasukannya. Dr. Baek yang panik berusaha membius Jayun menggunakan gas asap. Tetapi kelihatannya gas itu tidak berpengaruh kepada Jayun. Dan tiba-tiba Jayun mengancam Dr. Baek untuk memberikan semua obat yang dia miliki. Di sisi lain, nobleman dan pasukannya yang merasa sudah tertipu oleh Jayun, mereka pun bergegas menghampirinya.
Tetapi terlebih dahulu, mereka harus berhadapan dengan Choi dan pasukannya yang sudah sampai di sana. Pasukan nobleman berhasil memimpin keadaan dan menghabisi setengah dari pasukan Choi. Tetapi di sini, Choi yang sudah mengetahui kelemahan dari mereka, dengan mudah dia membunuh 2 pasukan dari nobleman. Sementara nobleman sendiri yang langsung menghampiri Jae-yun dan langsung menghajarnya. Dan terjadilah perkelahian antara 2 orang super ini. Dan sepertinya kemampuan Jae-yun berada di atas nobleman. Mungkin karena obat yang sudah disuntikan kepada Jae-yun yang dapat memaksimalkan fungsi otak dan menghilangkan segala penyakit, sehingga nobleman bukanlah tandingan untuk Jae-yun. Ketika Jae-yun ingin menghabisi nyawa nobleman, tiba-tiba Choi datang dan menembaknya. Dr. Baek yang melihat hal itu tertawa dan merasa senang. Dia mengira Choi datang untuk membantunya, tetapi Choi juga menembaknya. Dan tiba-tiba Jae-yun sudah berada di belakang Choi dan langsung menghabisinya. Kemudian di sini, nobleman juga masih belum menyerah. Dia menantang Jae-yun untuk bertarung, dan kalau dia menang, nobleman akan memberitahu di mana semua obat itu disimpan. Lalu tiba-tiba, anggota nobleman menyerang Jae-yun dari belakang. Tapi hal itu dapat Jae-yun atasi dengan mudah, walaupun perutnya sampai tertusuk oleh pisau. Lalu ketika Jae-yun sedang lengah, nobleman langsung mengarahkan pistolnya ke kepala Jae-yun. Tetapi sekali lagi, Jae-yun bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Ketika nobleman sudah ada di akhir hidupnya, dia mengingkari janjinya dan tidak memberitahu di mana obat itu disimpan. Pada akhirnya, Jae-yun langsung membunuh nobleman. Ketika semua sudah selesai, Jae-yun mengambil beberapa obat yang ada di sana dan langsung meledakkan tempat penelitian itu. Kemudian dia pergi ke rumah sakit tempat ibunya dan Myung-hee dirawat. Dia memberikan sisa obat yang dia bawa untuk ibunya agar ibunya bisa sembuh dari penyakit yang dia derita. Dan kini Jae-yun akan pergi sementara karena masih ada yang harus diselesaikan. Dan dia bilang dia akan kembali apapun yang terjadi. Singkat cerita, 3 bulan sudah berlalu. Jae-yun pergi menemui sepupu Dr. Baek karena dialah yang membuat formula dari obat yang selama ini dia cari. Di sana, dia diberikan obat yang selama ini dia cari. Tetapi Jae-yun menginginkan obat yang memiliki efek lebih lama atau permanen. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul di sebelah Jae-yun. Dan film pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film The Witch Part 1, The Subversion. Buat kalian yang suka dengan alur cerita film ini, silakan bergabung di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aku pamit undur diri, see you on the next video.